Oke, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%-an. Tidak beranjak dari 5%-an. Tidak buruk dibandingkan dengan dunia yang hanya 3%-an. Namun kalau kita lihat dari struktur pertumbuhannya, kan ada 17 sektor di dalam ekonomi itu, 14 sektor jasa, 3 sektor penghasil barang, pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur. Ini kan yang mengekspor kalau kita nanti kaitkan dengan transaksi dagang. Sementara jasa kita defisit terus. Nah, pertumbuhan sektor jasa yang tidak memberikan kontribusi positif buat ekspor, bahkan dia defisit kalau jasa, itu pertumbuhannya hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan barang. Jadi pertumbuhan barang itu hanya 3%-an, pertumbuhan jasa itu yang 14 sektor itu 6%-an. Nah, artinya sektor yang tumbuh cepat adalah sektor yang tidak menghasilkan ekspor pada umumnya, gitu. Kecuali 2 sektor jasa yang kontribusi kepada ekspor itu turisme, ya, turisme kan kita positif. Kemudian kedua TKI, remittance atau pendapatan TKI yang dibawa pulang. Selebihnya apapun sektor jasa itu secara umum bisa dikatakan minus. Jadi itu yang pertama. Jadi struktur pertumbuhan tidak in favor of peningkatan ekspor. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sektor penghasil barang ini, misalnya pertanian, kita itu surplus, kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Nah, mulai tahun 2008, jadi bukan sekarang saja, sejak 2008 itu produk pertanian lebih banyak impor daripada ekspor. Ya, Anda sebutkanlah kedelai, gula, terigu, garam, bayangkan tuh ya. Itu sejak 2008 defisit sudah. Kemudian tambang, kalau tambang migas dan non migas digabung ya defisit, terutama akibat minyak. Kemudian industri manufaktur pun sejak 2009 kita defisit. Jadi sektor penghasil barangnya pun tadinya surplus jadi defisit 3 sektor ini. Jadi yang surplus tinggal pertambangan non migas. Kita ekspor batu bara, timah, nikel, bauksit, yang seperti itu, yang harganya berfluktuasi. Manufaktur dulu surplus, jadi penanaman modal asing langsung masuk ke Indonesia, bikin produk elektronik, tekstil, garment, sepatu, semua orientasi ekspor. Nah, belakangan ini PMA lebih banyak berorientasi pasar dalam negeri. Jadi PMA-nya pun tidak menambah kapasitas untuk mengekspor, bahkan PMA-nya ini mengimpor cukup banyak bahan bakunya. Ingat, bahan baku itu 70%, sekitar 3/4 import itu dalam bentuk bahan baku. Ketiga, kalau kita lihat investasi sekarang ya, investasi atau lebih tepatnya pembentukan modal tetap bruto. Karena investasi itu ada 2 jenis. Investasi dalam bentuk fisik kelihatan, atau investasi di pasar saham juga investasi. Nah, yang saya masuk pembentukan modal tetap bruto itu adalah investasi fisik yang wujudnya kelihatan. Nah, kita lihat investasi fisik hanya 9-10% dalam bentuk mesin dan peralatan. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik itu terdiri dari konstruksi bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan lainnya, cultivated biological resources, jadi varietas baru, tanaman-tanaman yang menghasilkan, kemudian intellectual property product. Nah,
Dari total investasi fisik itu 75% dalam bentuk bangunan. Dalam bentuk mesin dan peralatan hanya 9,3%. Nah, mesin dan peralatan inilah yang menghasilkan barang, kan mesin menghasilkan barang untuk bisa kita ekspor kan. Tapi dia peranannya cuma 9%. 75,12% 2017 datanya itu dalam bentuk bangunan. Bangunan bisa dalam bentuk mall, ya kan? Mall itu makin banyak menjual produk-produk impor. Jadi bangunan itu tidak bisa diekspor. Yang bisa diekspor itu pun belum semua mesin peralatan menghasilkan produk ekspor kan. Katakanlah semua menghasilkan produk ekspor, porsinya cuma 9%. Jadi 3 faktor ini yang membawa kita pada kesimpulan bahwa pola pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak meningkatkan kapasitas kita mengekspor dan sebaliknya meningkatkan kapasitas mengimpor. Karena apa itu tadi? Jasa-jasa tumbuh lebih cepat. Impor jasa paling besar adalah transportasi. Hampir semua barang yang kita impor dan ekspor dilakukan oleh kapal asing. Asuransi, business services, macam-macam. Sekali lagi yang surplus di jasa hanya turisme dan TKI. Selebihnya defisit gitu. Nah, oleh karena itulah cara mengatasi defisit perdagangan yang baru 7 kali sejak kita merdeka ini. Jadi bayangkan sejak merdeka hampir 76 tahun itu kita baru mengalami defisit 7 kali dan defisit terbesar tahun 2018. Data Januari-November menunjukkan bahwa defisit perdagangan kita sudah 7,5 miliar US dollar, lebih tinggi dari tingkat sebelumnya yang sekitar hanya 4 miliar US dollar. Karena apa? Karena struktur dan pola pertumbuhan kita memang menjauh dari kemampuan kita meningkatkan ekspor. Yang pasti struktural, dan kalau ekonomi kelembagaan itu sampai pada kesimpulan bahwa struktur insentif yang ada di pasar itu membuat orang semakin enggan menghasilkan barang, membuat orang semakin condong mengimpor atau berdagang. Contohnya misalnya kalau kita lihat generasi pertama industriawan tekstil di Jawa Barat, kan besar-besar. Generasi keduanya tidak meningkatkan kapasitas tekstilnya, bahkan menutup sebagian pabriknya dan pindah ke properti, pindah ke dagang. Tadinya dia punya pabrik tekstil atau garment, sekarang dia impor tekstil dan garment dan jualan saja. Karena sedemikian banyak kendala yang dihadapi untuk menghasilkan barang. Izin lokasi, izin gangguan, lingkungan, upah yang naik, dan macam-macam lagi, logistik kos mahal. Sementara kalau saya dagang tinggal impor saja, tinggal buat satu toko gitu. Kalau enggak laku tokonya langsung saya tutup, tapi pabrik tidak semudah itu. Jadi insentif structure, oleh karena itulah harus ditingkatkan insentif untuk menghasilkan barang, utamanya yang berorientasi ekspor. Karena ingat, kalau kita tidak mampu meningkatkan kapasitas kita menghasilkan devisa lewat ekspor, ada kewajiban-kewajiban kita yang meningkat untuk membayar utang luar negeri. Tidak bisa pakai rupiah kan, supaya match antara sektor real dengan sektor moneter itu. Rupiah yang melemah walaupun sebulan terakhir menguat ya, mendekati hampir menembus 13 ribuan gitu, menjauh dari 14 ribu, itu kan sifatnya temporer semata. Seperti yang kita telah jelaskan tadi, kok kemampuan kita menghasilkan devisa turun tapi rupiahnya menguat? Ya bisa terjadi.
kemampuan kita menghasilkan devisa turun adalah fenomena sektor real, sementara rupiah yang menguat belakangan ini fenomena sektor moneter. Karena apa? Karena pemerintah makin banyak mengeluarkan utang. Tapi kan tidak setiap bulan pemerintah mengeluarkan utang. Dan utangnya juga 37,6% dipegang oleh asing. Kalau mereka bayar pemerintah bayar bunga, bunganya didapat asing, asing kan mengkonversikan bunganya dari rupiah ke dolar untuk mereka bawa pulang. Jadi wajib yang namanya peningkatan kapasitas penerimaan devisa dari ekspor barang itu harus kita lakukan secara lebih serius.